Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Titi Azahra dengan NPM 250320101050 dari Paralel D. Di sini saya akan menjelaskan terkait hukum Newton dalam fisika. Apa sih hukum Newton? Hukum Newton adalah 3 hukum dasar dalam fisika yang menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan gerak suatu benda, sehingga menjadi dasar untuk memahami semua peristiwa gerak dalam alam. Kemudian untuk konsep dan macam-macam gaya sendiri, ada gaya tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk benda, perubahan arah gerak, dan perubahan kecepatan benda. Satuan dari gaya adalah Newton. Untuk macam-macam gaya dalam hukum Newton ada gaya berat atau gravitasi, gaya normal, gaya gesek, gaya tarik atau dorong, gaya tegangan tali. Kemudian ada hukum Newton 1 atau hukum kelembapan inersia. Bunyi dari hukum Newton 1 adalah suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut atau resultan gayanya sama dengan 0. Untuk persamaannya yaitu delta F sama dengan 0. Kemudian untuk contoh penerapan hukum Newton 1 yaitu meja tidak dapat bergerak tanpa dorongan, kemudian penumpang yang terdorong ke depan saat mobil mendadak berhenti. Kemudian untuk hukum Newton 2 berbunyi percepatan yang dialami oleh suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Untuk persamaannya yaitu F sama dengan M dikali A. F-nya sendiri adalah gaya Newton, untuk M adalah massa dari benda, dan A adalah percepatannya. Berikut adalah contoh penerapan hukum Newton 2, yaitu mendorong benda kecil lebih mudah daripada benda berat. Jadi semakin besar massanya akan semakin susah dalam mendorong suatu benda. Kemudian untuk hukum Newton 3, yaitu aksi reaksi. Setiap gaya aksi selalu memiliki gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Untuk contoh penerapan dari hukum Newton 3 adalah roket yang meluncur ke atas karena gas mendorong ke bawah. Kemudian juga ada perahu yang terdorong ke arah berlawanan dari arah dayungannya. Jadi ketika kita mendorong ke belakang, nanti perahu kita akan ke depan. Kemudian untuk gaya berat atau gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi terhadap benda yang menyebabkan benda memiliki berat, sehingga gaya gravitasi disebut juga sebagai berat benda atau weight. Besar berat benda dipengaruhi oleh massa benda dan percepatan gravitasi di tempat tersebut. Untuk persamaan pada hukum Newton 2 yaitu F M kali A, kemudian ketika ada gaya gravitasinya menjadi W sama dengan M kali G. W yaitu berat dan M-nya massa, G-nya itu percepatan gravitasi yang memiliki nilai 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Untuk hubungan gaya gravitasi dengan hukum Newton adalah gaya gravitasi menyebabkan benda mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasinya. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya tekan permukaan pada benda. Arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan. Besarnya tergantung pada gaya berat dan gaya lain yang bekerja. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul ketika dua permukaan saling bersentuhan dan berfungsi menghambat gerak atau kecenderungan gerak benda. Arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan
gerak benda. Jadi gaya gesek, ketika kita didorong, gaya geseknya sini. Gaya gesek terdiri dari dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Untuk gaya gesek statis terjadi saat benda masih diam dan menahan benda agar tidak bergerak. Untuk persamaannya yaitu ini, Fs kurang dari sama dengan mu s dikali n. Kemudian untuk gaya gesek kinetik terjadi saat benda sudah bergerak dan menghambat gerak benda. Persamaannya yaitu Fk sama dengan mu k dikali n. Untuk hubungan gaya gesek dengan hukum Newton terjadi dalam hukum Newton 2, di mana jika ada gaya gesek, F sama dengan F dorong dikurangi F gesek. Gaya gesek mengurangi resultan gaya dan mempengaruhi percepatan benda. Kemudian ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya tarik yang bekerja sepanjang tali. Ditentukan menggunakan hukum Newton 2. Untuk rumusnya ketika benda digantung diam adalah T sama dengan M dikali G. Untuk benda bergerak ke atas, T sama dengan M kurung G plus A tutup kurung. Kemudian untuk benda bergerak ke bawah yaitu T sama dengan M buka kurung G min A tutup kurung. Untuk keterangannya, T sendiri adalah tegangan tali dengan satuan Newton, kemudian M-nya itu massa, satuannya kg, dan G-nya percepatan gravitasi, bisa pakai 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Kemudian untuk percepatan A dapat dilihat ini Kemudian kita lanjutkan untuk contoh soal. Diketahui dalam soal sebuah balok bermasa 5 kg berada di atas lantai kasar. Balok didorong dengan gaya 30 Newton secara horizontal. Koefisien gesek kinetik antara balok dan lantai adalah 0,2. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan percepatan balok. Untuk soal nomor 2 adalah sebuah benda bermasa 2 kg digantung pada seutas tali dan bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan besar tegangan tali. Berdasarkan soal, kita bisa menentukan M-nya yaitu 5 kg dan G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Setelah itu kita menentukan gaya normal terlebih dahulu dengan rumus N M dikali dengan G. M-nya 5, G-nya 10, hasilnya adalah 50 Newton. Setelah itu kita hitung gaya gesek kinetiknya. Rumusnya yaitu mu k dikali dengan n. Mu k-nya sendiri adalah ini 0,2 dikali dengan 50. Hasilnya adalah 10 Newton. Setelah itu baru kita hitung resultan gaya. Delta F dorong dikurangi dengan FK. F dorongnya yaitu 30 dikurangi dengan 10. Hasilnya adalah 20 Newton. Untuk mencari percepatannya kita menggunakan hukum Newton 2. Rumusnya adalah A delta F per M. Delta F-nya adalah 20 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 4 meter per second kuadrat. Jadi percepatan balok adalah 4 meter second per kuadrat.
Soal yang kedua, kita bisa menggunakan rumus tegangan tali untuk benda bergerak ke atas, yaitu T sama dengan M kurung buka G plus A. Nilai M-nya adalah 2, G-nya adalah 10, dan percepatannya adalah 2. 2 dikali dengan 12, hasilnya adalah 24 Newton. Jadi untuk tegangan tali adalah 24 Newton. Kemudian untuk semua kesimpulan dari materinya adalah hukum Newton menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Perubahan gerak suatu benda ditentukan oleh resultan gaya yang bekerja padanya. Sesuai dengan hukum Newton 2, berbagai jenis gaya seperti gaya gravitasi, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan tali berkaitan dan dianalisis menggunakan prinsip yang sama. Dengan memahami hukum Newton, kita dapat menjelaskan berbagai peristiwa gerak dalam kehidupan sehari-hari secara ilmiah dan sistematis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.